Pembaharu. Nah, di sana Gerakan Pembaharu ini membuat sebuah wadah forum kajian yang mana pesertanya memang banyak dari PNS, guru, termasuk orang tua saya, dari Depak, masuk pentolan-pentolan lain, termasuk almarhum Pak Jujung Zaman Sari. Itu termasuk tangan kanannya. Nah, pada akhir-akhirnya nanti tangan kanan utamanya Bapak Muhammad Isa itu sendiri disebut ranting patah, diranting patahkan. Oh, di ranting patah. Iya. Soalnya ranting patah itu dari situ. Karena banyak informasi-informasi yang masuk ke Bapak Muhammad Isa yang selentingan modelnya, ya kita nggak tahu seperti apa kejadiannya. Dan itu terjadi dengan beberapa orang yang dekat biasanya dengan Bapak Muhammad Isa. Perjalanan sejarah tahun 80 sebuah program transmigrasi itu di sepi ya, kampung pembukaan itu namanya besar di pinggir jalan raya itu partisipasi pemuda dalam pembangunan. Karena orang tua saya juga masih anak-anaknya masih kecil, saya juga masih SD waktu itu. Banyak, hampir 100 kakak lebih waktu awal-awal datang untuk membuka lahan menjadi sebuah pemukiman. Seperti apa caranya mereka? Rata-rata menjual tanah bangunan yang ada di tempat tinggalnya yang lama dulu. Jawa itu kan ada yang dari Sukabumi, dari Bandung, dari Jakarta, dari Bogor, itu banyak. Nyampe di Lampung ya mereka berbaur, dan dari itu tadi dari Bogor, dari Jakarta, Bandung, dari Sukabumi yang paling banyak dari Sukabumi ya, dari Pelabuhan Ratu banyak. Ada juga yang dari daerah Tasik, ada beberapa, tapi yang paling banyak dari Sukabumi. Sampai tahun awal-awal itu karena kebutuhan dibuka yayasan, sebuah sekolah yang bawa di sekolah. Jadi 3 kebutuhan pokok ya dalam kehidupan bermasyarakat. 3. 1 sistem pendidikan buat yayasan YPP yang namanya dulu, Yayasan Pendidikan Pancasila, termasuk orang tua saya pemrakarsanya dulu. Dengan kawan-kawan yang lain membuka sebuah yayasan atas prakarsa dari Bapak Muhammad Isa sendiri. Lalu yang kedua untuk masalah ekonomi, buat koperasi KUD, karena itu memang program pemerintah juga, termasuk KUD yang sangat terkenal waktu di bawah kepemimpinan Pak Rahmat. Yang ketiga sistem pemerintahan. Nah, karena itu bentuk sebuah desa, pemerintahan desa. Jadi 1 pemerintahan desa yang menaungi, yang kedua sistem perekonomian dengan KUD, dan sistem pendidikan. Di mana untuk pengkajiannya, karena itu adalah sebuah daerah semukim ya, Muslim semukim, ya kami secara berkelompok di sana sudah nggak susah. Itu keseluruhan dari mulai orang tuanya sampai ke anak-anaknya. Cuman waktu itu belum ada masjid kalau nggak salah. Itu belum pecah ya, Mas Aris ya? Itu belum pecah itu ya? Masih satu. Belum pecah jadi 3 kubu. Masih satu. Belum. Masih satu. Iya. Masih satu. Iya, semuanya. Kami yang mengikuti program transmigrasi waktu itu ya, ada memang 2 tingkatan, ada 2 model. Satu yang sudah berkeluarga menanamkan saham, ada yang masih bujang.
para pemuda, termasuk kayak misalnya paman saya. Ya. Karena kan masih bujang sifatnya, mereka berpartisipasi bekerja, nanti mereka dapat lahan. Jadi ada dua model, satu yang buka saham, yang punya saham, yang satu lagi dengan partisipasi aktif, ya, intinya dengan tenaga lah gitu. Yang pada akhirnya nanti mereka dapat bagian tanah untuk tempati. Apalagi kalau sudah nikah atau apa udah dapat tempat aja. Wilayahnya waktu itu terbagi 3 kalau nggak salah. Di Lampung Tengah, ada yang di daerah mana lagi itu, Tulang Bawang sekarang sudah habis terjual kalau nggak salah. Waktu itu ada almarhum Pak Malik dari Sukabumi juga yang salah satu yang mimpinnya di sana. Banyak kawan-kawan yang dari ini yang jadi banyaklah kawan yang dari ini pada pindah ke Bandar Harapan juga akhirnya ke Lampung Tengah juga yang dari mana itu Tulang Bawang gitu. Terus ada lagi satu tempat yang kami beli itu dari saham itu modelnya nggak ada ini, yang kerja aja modelnya pengapuran di daerah Tegineneng dekat lapangan terbang Beranti sekarang. Nah itu pun sudah terjual sekarang, udah nggak ada lagi, udah bukan hak milik kami lagi, udah terjual karena itu sebenarnya potensial karena sudah ini mungkin susah. Nah di Bandar Harapan sendiri di Lampung Tengah juga banyak, hampir setengah lahan itu rebutan lahan dengan pihak Bumi Waras BW. Ada perusahaan PT besar dari Tionghoa, Cina. Kalau di situ pun ada bergeraknya dalam berbagai macam bidang, termasuk misalnya kalau sekarang air, yaitu air minum BW, itu kalau tidak salah pabrik pengolahan singkong. Nah kami waktu itu melakukan gugatan juga kalah, banyak hampir 85 hektar kalau nggak salah kalah, yang asalnya milik kami, milik proyek Bandar Harapan, tapi kalah pengakuan keabsahan surat kepemilikan gitu loh, rebutan biasa. Satu tempat itu dijual kepada 2-3 pihak. Nah kami kalah. Oh, oke. Itu saya Mas Aris, dulu itu sumber dananya dari mana Mas Aris? Sumber dana untuk semua itu, sumber dana ya banyak dari peserta juga, karena kan modelnya tadi itu saham itu tadi. Oh, dari peserta, dari ya? peserta yang ikut transmigrasi. Ada yang jadi berangkat, ada yang tidak. Banyak yang tidak berangkat juga. Udah masuk saham tapi tidak berangkat juga banyak. Oh iya tuh. Ya, dari Jakarta rata-rata banyak yang nggak ikut pergi. Dari Bogor banyak yang nggak ikut pergi. Nggak ikut atau nggak dapat jatah untuk kuota? Nggak ada. Cuman nggak keinginan gini, cuman paling setahun 2 tahun balik lagi, mungkin nggak tahan. Ada yang begitu, ada yang nggak kuat. Banyak gitu. Kemudian awal mula perpecahan, Mas Aris, kita agak melompat. Melompat ke perpecahan tahun 94, 95 masih juga karena mungkin tidak banyak yang menyadari dengan ilmu ini, dilempar masalah misalnya model kebersamaan, zakat segala macam, karena mungkin riak kehidupan masyarakat udah mulai berubah. Banyak juga orang-orang yang dari luar yang tidak mengerti ilmu masuk juga di situ, gitu kan, percampuran karena hasil pernikahan segala macam. Ya ujung-ujungnya banyak yang orang nggak ngerti. Iya. Tahun 95, 97 hampir 2000 itu masuk Pak Ayun ya, Pak Isa, karena Pak Isa sudah dikatakan sudah tidak mau ngurusin lagi masalah Bandar Harapan. Artinya sudah kemungkinan, kalau saya berpikir, karena sudah tua atau uzur, yang kedua juga mungkin sudah susah dikendalikan kawan-kawan orang-orang di Bandar Harapan peserta pengajiannya. Karena potensi itu sudah tidak dianggap potensi lagi. Lalu mungkin Pak Isa mencari jalur lain, misalnya membentangkan sayap ke Jogja, kemana, ke lain-lain tempat, sampai ke Medan, buat tempat nyari lagi di mana gitu. Dan pihak-pihak lain mengembangkan sayap dakwah
luas wilayah, ya termasuk ke Jogja kan. Iya. Karena kata saya tadi awalnya Pak Isa itu dulu dakwah kita pertamanya itu numpuk parkirnya itu Sukabumi dulu, Jawa Barat itu awalnya tahun 80. Iya, berarti waktu ke Jogja itu beliau sudah ada perpecahan di dalam itu. Sudah ada perpecahan waktu beliau ke Jogja. Sudah ada perpecahan. Saya kurang paham ya. Saya kurang paham kalau untuk masalah terjadi perpecahan tahun 90-an mungkin ke Jogja sudah masuk ya itu dakwah udah masuk kayak tahun 90-an waktu itu. Tahun 90-an lah banyak yang menjadi peserta tahun 90-an. Nah selanjutnya karena Benar Harapan ini otoritanya tidak terlalu dipegang oleh Pak Isa dari awal juga sebenarnya sudah nggak ini, Pak Isa cuma datang pelit lihat proyek ini. Makanya sampai tahun 95-97 Pak Isa mengatakan proyek Benar Harapan gagal. Gagal ya. Entah apa yang diharapkan mungkin tidak sesuai apa yang diharapkan, mungkin bisa dikatakan gagal. Dan disitulah banyak sekali kami peserta ini merasa kehilangan sebetulnya kan, kayak anak ayam kehilangan induknya. Kadang-kadang yang benar-benar ingin tidak memahami, loh ada apa ini gitu. Kalau saya waktu itu masih kecil ya. Banyak juga masalah-masalah misalnya tentang politik masuk di dalamnya gitu kan. Kadang-kadang jangan dulu ada ini kumpulan pengajian, itu berhenti lama, gitu, vakum gitu loh. Karena kan masalahnya politik. Kumpul lebih dari 5 orang ditakutkan menjadi masalah, bahaya. Sampai pernah kawan-kawan itu rumah itu sampai yang namanya diktat itu dimasukin karung dikubur itu. Saking takut misalnya digeledah atau gimana sama pemerintahan, pernah begitu. Dimasukin karung. Kalau bapak saya dulu ada yang dikubur, ada yang di mana ditaruh banyak gitu. Yang terjemahan diktat, ya misalnya Idul Fitri, PI segala macam itu ditutup, diamankan lah istilahnya, diamankan. Kadang-kadang pas kejadiannya kalau misalnya mau ada pemilu, mau ada apa gitu. Nah, waktu itu saya merasa apa yang disampaikan Bapak Muhammad Isa itu murni. Artinya beliau masih grace, masih lincah, fisik masih bagus, dan tidak ada pengganggu yang namanya anak biologis. Menurut saya. Ya, belum ada kepentingan dari keluarganya, dari keluarga dekatnya belum ada kepentingan waktu itu. Dan luar biasa, masih satu. Nah, sekitar tahun 2000, ingat saya setelah selesai kuliah itu 94 ya, 95 saya masuk. Di situ ikut menjadi staf guru pengajar waktu itu tahun 95 kalau nggak salah saya selesai kuliah. Ngajar saya kalau nggak salah. Nah, kejadian tahun 2000 itu kalau tidak salah kami dibakti guru-guru ini yang ada di YP. Sekolah itu masih TK, SD, SMP, masih 3 tingkatan. TK-nya ada, SD-nya ada, SMP-nya ada. Saya terakhir ngajar jadi guru SMP waktu itu, diminta di BA. Karena kami tidak memahami apa maksudnya pembeatan, kami dianggap membangkang. Termasuk saya, Bu Neni juga tidak ada di sana. Banyak guru-guru lain juga ya, yang lain-lain. Itu membangkang dianggapnya karena tidak banyak, tapi yang ikut juga ada. Tapi termasuk saya, termasuk Pak Sain Mujahid juga pembangkang. Guru saya dulu Pak Sain itu. Asalnya dulu Pak Sain itu guru saya, guru SD, guru SMP saya. Lalu setelah saya dewasa, saya selesai kuliah jadi partner kerja, jadi partner guru, jadi kawan. Waktu itu di SMP waktu itu saya dengan Pak Sain. Tapi tetap kalau dalam pengajian saya masih muridnya. Sudah saya jadi guru juga saya masih berguru, masih ngaji dengan Pak Sain saya waktu itu sampai 2002, 2004 itu saya masih jadi muridnya Pak Sain. Belajar bahasa, materi,
lagi kuliah saya dianterin materi misalnya dengan Pak Makmun, dengan Pak Soleh waktu itu, para pakar-pakar lah ya, ada Pak ini banyak lah, Pak Sain juga. Nah, itu masih kuliah saya masih sering dianterin juga, ikut pengkajian juga, jadi nggak lepas. Nah tahun ya itulah Pak Jahul Jihad, Pak Ayun masuk ke Benar Harapan, menjadi ketua otorita Benar Harapan yang mengurusi Benar Harapan semua, karena dianggap waktu itu perpanjangan tangan Pak Isa waktu itu, karena itu beliau anaknya. Awal-awalnya itu masih satu kami,